What is up everyone, nama saya Brandon Lim dan hari ini kita ada review buku perdana di channel ini. Jika kamu adalah penonton baru, di channel ini kita suka membahas tentang kebiasaan hidup, motivasi, values kehidupan, ada review buku, dan ada banyak reaction video juga. So if you're new here, make sure you subscribe and hit that notification button. So video buku review perdana kita dimulai dengan The Silent Patient by Alex Michaelides. Is that how we spell his name? That's his name right there. So The Silent Patient ini bahasa Indonesianya berjudul Pelukis Bisu. I nggak tahu kenapa judulnya bukan pasien yang bisu atau pasien bisu, tapi kenapa jadi pelukis bisu. Tapi mungkin itu ada hubungan dengan karakter di sini. Jadi kalau kalian mau beli novel ini dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah Pelukis Bisu. Dan kalau ada yang tanya juga, I suka beli buku-buku novel seperti ini, novel import ya, itu di mana? Itu adalah di Perry Plus. So, this is not a sponsored video ya. Ini bukan video yang disponsorin, tapi I selalu rekomen orang-orang, I selalu rekomen semua teman-teman I yang tanya tentang buku, I pasti belinya di Perry Plus. Jadi untuk website utama mereka dan link Instagram I akan taruh semua di description below, jadi kalian bisa pesan buku-buku keren seperti ini. And again, this is not a sponsored video. Oke, so genre atau genre dari buku ini itu adalah thriller, mystery, ada psychology, ada drama, ada romance, relationship. Oke, ya jadi genre-nya banyak banget and it's packed, terkumpul semua di satu buku ini. Buku yang versi bahasa Inggrisnya yang I punya right here itu 353 halaman. Kalau untuk harganya kalian bisa cek aja di peripus.com. Sinopsis dari buku ini itu seputar tentang Alicia Berenson. Nah, itu dia adalah pelukis. Jadi waktu itu tiba-tiba si Alicia ini membunuh suaminya yang namanya Gabriel. Dia tembak 5 kali dan setelah dia menembak dan murder husbandnya, setelah dia membunuh suaminya, dia langsung diem, dia nggak mau bicara satu kata pun, dia langsung bisu. Jadi si Alicia ini adalah the silent patient. Dan karena dia jadi bisu, jadi ada ketertarikan ya dalam dunia psikologi. Jadi ada satu psychiatrist namanya Theo Faber, itu jadi sangat-sangat tertarik dengan kasus ini. Jadi dia mau coba selidikin kenapa sih si Alicia ini jadi bisu setelah dia bunuh suaminya. Terus jadi dia harus cari tahu bagaimana caranya bisa mengupas story, mengupas kebenaran dari body language dan melalui hal-hal lainnya yang I belum bisa sebut juga karena ini adalah non-spoiler review. Jadi kalian bisa baca di sini. Ini seru banget cara dia menemukan kebenarannya seperti apa. Itu unik banget. Oke, I akan langsung bahas ke poin kelemahan dari buku ini. Oke, jadi poin kelemahannya adalah ada beberapa karakter yang terasa seperti bener-bener dibuat-buat. Jadi kayak seperti kartun karakter gitu. Nggak, sepertinya tidak real. Setelah kamu baca, mungkin kamu pas melihat ada satu karakter seperti kayaknya nggak mungkin ya ada orang kayak gini di real life gitu. Jadi titik lemahnya cuma di situ. Cuma ada beberapa aja yang seperti itu, tapi kebanyakan dari karakternya ya enggak, tetap sepertinya real dan baik dan bagus karakternya. Untuk poin kekuatan dari buku ini, I udah tulis ada beberapa. Yang pertama adalah plot. Oke. Karena ini murder mystery dan ada thriller, ya pasti plotnya biasanya twisted dan tidak bisa disangka dan lain-lain. Jadi ini adalah yang akan kamu dapati dari buku ini. Plotnya buat I luar biasa banget. Keren banget, nggak biasa sama sekali murder mystery seperti ini. Jadi something very very unique. Story atau ceritanya itu sangat baik, flow-nya juga bagus, nggak ada boring parts-nya. Setiap akhir dari chapter atau dari bab yang I baca, itu seperti I mau lanjut baca gitu. Jadi nggak ada yang pas selesai satu chapter, habis itu I bosen kayak nanti aja deh baca lagi. Jadi nggak, waktu kalian mulai baca buku ini, itu langsung ada sense of kalian tuh kayak masuk ke dalam dan mereka selalu leave you wanting more. And I am not a fast reader. Saya bukan pembaca yang cepat. Saya suka yang bacanya pelan-pelan, mendetail. Tapi saya bisa selesaikan buku ini dalam waktu kurang lebih 3 hari. Jadi itu ada pekerjaan, ada urusan lain. Tapi waktu saya baca buku ini itu bisa I spend like 1/4 atau 1/3 langsung dalam one time reading. Setiap bab, setiap chapter pasti ada artinya, ada meaningnya. Mereka nggak coba memaksakan jalur cerita atau memaksakan ada informasi yang tidak penting, yang mungkin tidak terlalu terkait dengan kasus atau main plotnya.
Jadi nggak dipanjang-panjangin ceritanya, nggak maksa. Jadi bagus, semua chapter punya artinya, ada nilainya. Ada beberapa bagian dari chapternya jadi justru terasa enak banget dibaca karena langsung straight to the point, langsung ke kasusnya gitu. Jadi nggak ada banyak kata-kata yang tidak penting. Dan ini yang paling penting, storytellingnya. Storytellingnya itu sangat-sangat unik dari buku-buku yang pada biasanya saya baca. Biasanya kan dari satu perspektif aja. Tapi ini ada main perspektifnya, of course. Ini karena psikiaternya yang coba menggali tentang Alicia, ya kita akan fokus ke Theo Faber, si psychiatrist. Tapi ada juga point of view lainnya yang I belum bisa kasih tahu juga, jadi kalian harus baca di sini. Itu unik banget dan pada akhirnya nyambung gitu sama end plotnya. Jadi, keren banget. Nah, kalau tentang rekomendasi tentang buku ini, saya benar-benar rekomen kamu untuk baca versi buku ini, The Silent Patient, yang bahasa Inggrisnya. Kalau kamu memang lagi mau niat untuk belajar Inggris lebih dalam. Karena bahasa Inggris yang dipakai di novel ini itu yang easy English, boleh dibilang. Jadi mudah dimengerti, vocabulary-nya juga yang sehari-hari. Nggak yang ribet-ribet, nggak setiap kalimat kalian harus sampai buka kamus untuk cari tahu artinya apa. Nggak seperti itu. Bahasa Inggris yang digunakan bukan bahasa Inggris yang seperti level Shakespeare, atau mungkin buku-buku novel kalau kalian pernah baca Pride and Prejudice, itu juga bukan yang kayak gitu. Itu kan bahasa Inggrisnya yang udah dalam banget ya, udah levelnya yang udah tinggi deh. Sometimes sampai I alone harus lihat kamus gitu. Nah, kalau yang ini beda. Dia bener-bener easy English. I bener-bener recommend jadi kalian untuk pick up yang bahasa Inggris aja. Dan akhirnya untuk skor atau untuk nilai dari buku dari 1 sampai 10, I akan beri buku The Silent Patient ini nilainya 9. I bener-bener suka banget buku ini, I enjoy every page of it, I suka banget sama karakter-karakternya, most of it actually. Ini buku cocok banget untuk kalian yang suka fiksi tentang murder mystery, tentang thriller, ada romance, ada hubungan juga. Jadi very fun read, and pasti, trust me, ini bakal super cepat kamu habisin karena every page is a masterpiece. Dan kabarnya mereka juga mau coba ngulik filmnya. Jadi ya, I penasaran sih sama filmnya nanti seperti apa, tapi selalu ya, as always, pasti bukunya akan jauh lebih bagus daripada filmnya. Oke, so that is it. Semoga kalian suka tentang review ini. Ini non-spoiler review karena kalau I masuk ke spoiler reviewnya, nanti baca buku ini bakal nggak terlalu seru. Oke, jadi I will just leave it right here. Segini aja yang I akan bahas. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi yang baik untuk daily reading kamu. So, subscribe to the channel if you haven't already, give a like to this video, share this video with your friends, I'll be seeing you in the comment section below, dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.